tidak sebagai pegawai seperti sekarang. Istri saya itu saya kecelakaan ya. Terus istri saya yang rawat. Perawat ceritanya. Nah, ini kok cantik tak pegang tangannya. Nah, dari situ lihat KTP-nya gitu. Aduh, kasus itu kok Hindu. Pupuslah harapannya dia. Tapi saya tidak putus asa. Saya antar dia pulang ke rumah beliau. Waktu itu ketemu mertua. Kayak anak ya kayak itu. Nah, saya bilang gini Pak, nanti barangkali ibu-ibu anak adik-adik yang punya kenalan di luar Hindu, ada strategi sebenarnya. Saya waktu sebagai pemuda, jadi ini gimana nanti kelanjutannya hubungannya? Nah, saya ya tetap mempertimbangkan kalau misalnya adik saya sama suka sama berdua kita ya nggak apa-apa, saya sementara ikut Islam. Nah, sementara waktu karena kita ini pemuda masih remaja, jangan ngomong agama dulu lah. Ngomong-ngomong cinta dulu lah. Nah, istri saya manut waktu itu. Akhirnya perjalanan waktu nggak disetujui. Singkat cerita, kita punya strategi. Ya sudah, kalau nggak boleh, karena istri saya sudah ya mendalam daripada saya. Mendalam. Akhirnya kita, nah saya punya strategi. Loh, saya ini ketua pemuda loh Pak di sana itu, masa pemuda itu masuk ke Islam? Gimana nanti anak-anak kita yang di sana? Masa ketuanya aja balik ke Islam? Terus Hindu yang bersih siapa yang mimpin? Saya bilang gitu. Wah nggak bisa, ya sudah kalau nggak bisa kita persaudaraan aja. Singkat cerita nggak setujui, akhirnya ya Gayatri Mantra yang diangkat. Jangan sampai kalah dengan yang sebelah ya toh. Gayatri Mantra terus, akhirnya ibu ya kelepek-kelepek. Singkat cerita kita pernikahan di setahun berikutnya. Nah ini pertanyaan yang disampaikan oleh perjalanan waktu. Nah itu beliau kan sekarang di bagian ruang anak. Jadi kalau ada teman-teman yang baru itu, tuh Bu Titi kok gak pakai jilbab gitu. Iya saya murtad gitu. Pak ini gak keadilan sama dulu. Akhirnya saya kan awal-awal saya terutama saya bekali dulu, Bu, di Hindu itu gak ada dosa dan neraka, Bu. Waktu itu pertama pacaran gak busil yang ngono ya. Sekarang manggil ibu karena manggilkan anak. Yang dulu kalau di Hindu tidak ada surga dan neraka. Pak, perkenalkan dulu, saya nama Kusno Bungso. Kali Pak. Istri saya Bu Titi di ruang anak, bagian anak itu di Dr. Sitomo. Nah sekarang nggak hadir, mumpung nggak hadir saya cerita. Beliau dinas, terus kan juga. Tapi anaknya ada. Dia anaknya deh. Aduh, bahaya. Tuh, direkam, Tapi enggak apa-apa. Nanti jadi mewakili istri saya begini, gitu. Nah, di luar sana itu di sebelah itu bilangnya gini. Waduh, titik simpan itu sebenarnya kalau bisa itu sekarang balikkan bahwa Pak Kusno itu yakinkan bisa masuk Islam supaya nanti nggak masuk neraka bareng-bareng. Itu ya, jadi pertanyaan ini yang memang menggelitik. Tadi saya sudah bekali beliau, Bu, di Hindu itu tidak ada surga dan neraka, yang ada karma. Wah, perdebatan antara karma dan takdir.
Ya wis sampean gak percaya mbek karma, sampean gak harap takdir sampean dhewe, aku tak ngurusi agamamu dhewe. Yang dijawab itu bener apa enggak? Urusan agamamu dhewe, urusan agamaku, bapakku nek Hindu, mati pun Hindu. Itu ya, terima kasih. Aku ibarat payu wong. Mata sekarang kok kan. Selanjutnya Ibu yang di belakang. Berdiri Ibu, ini nama dari mana? Swastiastu, Pak Tinggi, Lamin Istri. Nama saya, perkenalkan nama saya Made. Saya mau tanya tadi kan karena Bapak Sulinggi tadi menyampaikan bahwa untuk kematian, kalau yang normal, kalau yang normal mungkin, tapi kalau bagaimana yang kecelakaan atau seperti bunuh diri, bagaimana aturannya dalam Hindu? Dan kemudian kalau kita katanya berinkarnasi yang ke-32 juta kali jadi manusia, seandainya perbuatan kita atau karma wasana kita kurang bagus di kehidupan sebagai manusia, apa itu juga menentukan di kehidupan berikutnya kita akan jadi manusia lagi atau justru jadi kekal? Demikian, terima kasih. Kalau bisa disambung. Baik, satu pertanyaan lagi biar 3. Ada Ibu, Bapak? Tidak ada. Oke, silakan. Iya, terima kasih. Boleh saya berdiri lagi ya. Jadi ini, saya jawab dulu yang Kang Mas Susno. Jadi bicara tentang apa ngapusi ya, cinta itu kan suci, tapi yang manusia yang mencintainya kadang-kadang menyalahi kesucian itu. Cinta itu suci, tetapi begitu masuk pakai trik atau politik maka tidak jadi suci lagi. Betul ya makanya. Lalu tadi pertanyaan beliau, kalau misalkan tadi yang Islam bisa narik agama orang lain masuk ke Islam, bonusnya kan surga. Ya, betul nggak? Betul nggak? Bohong. Ini saya jawab nih. Kenapa? Karena mereka di saat meninggal ngucapinya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya segala sesuatu yang berasal dari Allah kembali kepada Allah. Sama dengan Hindu, moksa tan jagat kita ajadan. Naon beda. Ngerti ini ya? Ngerti maksudnya nih? Jadi waktu dia mati dibimbing oleh yang membimbingnya, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu diucapkan oleh orang-orang Islam. Lalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun artinya apa? Yang berasal dari Allah kembali pada Allah. Apa bedanya dengan kita moksa? Kembali pada Sang Yang Widiwasa. Paham kan nih? Ngerti gak? Awas saya mengkiri kita kurang mah. Sampai terhanyut lagi oleh sesuatu seperti itu. Nggak boleh. Makanya dia katakan tadi, pahami esensi hukum akan pengetahuan agama kita, agama Hindu pahami kan agamanya. Hukumnya seperti apa, peraturannya seperti apa, pengetahuan Hindunya pahami, agar kita tidak terjebak masuk ke tempat yang seperti tadi. Kalau beliau mah saya yakin sekali Hindu militan, gitu. Saya kan pernah datang ke tempatnya beliau di sana. Itu sekeliling komplek puranya itu agama Hindu, dan saya pernah nginep di tempat keluarga besarnya beliau, di mana keluarga besarnya bukan Hindu tapi menyerahkan tanahnya untuk dibangun Hindu pura Hindu di sana. Jadi ini meyakini beliau Hindu ini. Pertanyaannya,
Bagaimana cara tarik istri? Itu mah gimana caranya beliau aja. Atur aja bro, oke. yang penting sama-sama tahu aja gitu. Ya kita sama-sama tahu. Ya, jadi bagaimana kita menarik orang lain, bagaimana kita menarik simpati orang lain, bagaimana kita mencari cinta daripada orang lain. Itu satu caranya. Itu mah bagaimana trik individu, tidak boleh diatur oleh selingi. Untuk ibu yang tadi kematian, bunuh diri terbesar di Bali loh Bu. Ya, Bali kan sentralnya spiritual. Kilnah ilmanya kata orang ke Bali kan pusatnya spiritual. Orang-orang dari luar Bali healingnya di Bali. Tapi pertanyaannya kenapa orang Balinya banyak yang bunuh diri? Karena tidak semua orang menjalankan spiritual. Tidak semua orang Bali menjalankan spiritual. Tidak, yang tabrakan bagaimana, yang bunuh diri bagaimana. Mereka tidak diterima oleh alam semesta. Mereka tidak diterima sampai, maaf nih lagi, 40 kali kelahiran. Jadi dihitung nih, dia mati, hitungannya 40 kali reinkarnasi, baru mereka bersandar di perapatan, tinggal di perapatan semua. Menunggu disomil, menunggu disucikan, agar para arwah yang tadinya sudah tidak sempurna, disempurnakan dengan upacara. Bayangkan gimana gak kurang cinta Tuhan kita kepada mereka. Kesempatannya dia diturunin dulu, ditunggu dulu 40 tahun kayaknya. 40 tahun tuh bukan 40 tahun kita, 40 tahunnya alam semesta. Dibiarkan mereka bertayangan dulu. Sekarang boleh nggak ide nanya kembali balik pada teman-teman? Ada nggak kesadaran dari para spiritual di Bali, di mana ada para korban perang yang terbunuh di Bali, yang bisa kita lakukan upacara somil? Ada nggak? Belum pernah dengar. Pasti belum pernah ngerti ya? Ini di Bali nih yang udah diaben nih, spesial khusus untuk diaben peninggalnya. Tapi cara matinya kan dibunuh tuh dengan pembunuhan, ditembak dan sebagainya. Apalagi di luar Bali, kan nggak ada yang diaben di sini mah. Semuanya dipurutkan, dikubur. Maka tadi kata Pak tidak bagus. Nanti di saat nanti ada letak lagi, jangan sampai nanti dari alam bawah naik ke atas. Para arwah yang bergentayangan di sini yang matinya penasaran, yang belum mencapai 40 tahun tadi, itu akan mencari wadah. Paham ya? Paham nih? Jadi ini bukan nakut-nakutin. Bedakan antara upacara di Bali dengan upacara di luar Bali. Upacara di luar Bali, maaf ini, saya tidak mengkoreksi Desa Mawacara, Desa Kalepatre. Desa Mawacara tempat saya sebagai manggala di Bogor, itu kalau kita nyembeli sesuatu, mecaruk, itu tidak langsung jatuhkan darahnya kepada pertiwi yang ada di sana. Karena itu akan membangkitkan mereka. Sama juga orang Maraban jurik kan gitu, bahasa kasarnya. Tahu jurik? Setan. Sama juga saya kasih darah sama mereka akan bangkit. Nggak bangkit aja gue pusing, apalagi mereka bangkit. Ngerti ya? Nggak bangkit aja nih udah pusing nih mikirin manusia no karar itu patut gitu ya. Apalagi mereka bangkit. Nah, tatanan yang ada di Bali demikian baik, demikian indah, demikian sempurna. Pertama, Bali adalah bagian dari Nusantara. Spiritual Bali, spiritual Nusantara. Spiritual Bali, spiritual Nusantara. Jadi tadi beliau katakan di Bali begini begitu, resi dari Jawa berangkat ke Bali, resi dari Jawa linggihan bersakit, resi dari Jawa, semua kan made in Jawa. Ya. Tadi beliau mengatakan itu.
Lalu siapa yang bilang bukan? Makanya ada Uga Wangsit Siliwangi yang pernah disampaikan di pura waktu itu. Simkuring nitipkeun sakabeh ajaran simkuring yang dari timur. Negrina dikulingan ku cai, dikulingin oleh air. Dan semua ajaran-ajaran leluhur kami itu Siliwangi 1 sampai 7 dititipkan di negeri itu, di Bali. Maka Bali mah tempat ibadahnya pura, bukan candi. Kalau candi privilege tuh antara kita dengan Tuhan, tertutup, tidak ada yang melihat. Tapi kalau pura, kegiatan di dalam pura semua orang di luar akan tahu. Apapun yang diajarkan, dititipkan di Bali, harus menjadi saksi. Semua ajarannya tetap berjalan sampai detik ini Asukaru Nugrahanya. Itu bait kedua, bait kesatunya ada, bait kedua, bait ketiga. Simkuring bakal nyopot sakabeh ajaran-ajaran simkuring dititipkan di negeri timur, di negeri Bali. Dina hiji wanci ada satu masa nanti yang akan saya ambil kembali semua ajaran-ajaran kami ke negeri bumi Pakuan, Galuh Pakuan. Galuh Pakuan teh bukan jauh, bukan Bandung, bukan mana-mana. Galuh Pakuan itu Bogor. Ya, Galuh Pakuan itu Bogor. Sekarang terjadi nggak tuh? Terjadi nggak? Terjadi. Asukaru Nugrahanya satu-satunya orang Sunda yang ngambil ajaran-ajaran dari Bali, belajar di Bali sebagai sangkasi, kembali ajarannya ditetapkan di negeri Pakuan Bogor, namanya Indrasi Agung Kutanata Siliwangi. Ini bukan cocokologi, punten pahalun, tapi ini bukti nyata. 2024 terjadi netek tinggi di Pakuan Bogor yang namanya Pura Atang Sanjaya TNI AU. Saya diminta sebagai Manggala. Ini tidak pernah ada ekspektasi, Pak, Bu. Saya tidak pernah berharap untuk pulang munding balik kandangan, cenah orang Sunda namanya. Jadi munding balik ke kandang itu tidak seperti yang saya harapkan. Tapi alam semesta mengatur semua itu. Ya, jadi mungkin ini vibrasi dari sini, vibrasi dari pura ini. Mungkin beliau memberikan pribadi pada saya, beliau memberikan pada saya. Jadi saya mempunyai kekuatan besar untuk memelinggihan lagi, di mana kesucian leluhur saya kembali ke ajaran semula. Di media sosial, Sunda mah Islam. Ceritanya kumaha sia we lah. Kan gua juga Sunda, tapi Hindu, bro, gitu. Ngerti ya? Ada istilahnya Sunda adalah Islam. Iya. Tapi ada juga Sunda yang agamanya Hindu. Ada Sunda agama Kristen, ada. Tapi kenapa yang diekspor cuma Islam? Ngerti ya? Di saat sekarang Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat, muncul KKB yang merasa sok paling Hindu, sok paling ngerti Hindu, sok paling ngerti Bali. Sekarang itu patut muncul. Ya, bukan saya mengklaim, tetapi cing atuh era kan dulu juga kamu teh masih bukan seperti itu, paham ya? Tetapi saya bangga dengan kehadiran beliau, dengan momentum seperti ini. Berarti kita punya vibrasi besar untuk mengembalikan tatanan Hindu di Nusantara. Suatu mimpi besar. Di saat saya ingin bicara, harus ada namanya agama Nusantara. Agama Nusantara itu bukan kitab sucinya berbeda dengan agama Islam, Kristen dan sebagainya. Agama Nusantara di mana Islam tidak melarang umat Islamnya sembahyang memuja leluhurnya. Kristen tidak melarang memuja leluhurnya.
semua yang bergabung di agama Nusantara tidak melarang memuja leluhurnya. Bedakan puja dan sembah. Kalau puja kepada leluhur kawitan, kalau sembah Sang Hyang Widiwasa dengan Betara-Betara. Ngerti ya? Bisa sampaikan pada tetangga sebelah kanan kiri? Bisa nggak nih? Bisa nggak? Ngomongnya jangan pelan-pelan. Jadi di saat kita bicara, jangan mereka menganggap agama Hindu agama purba nih. Ya, jangan pernah sekali-sekali mereka menganggap agama Hindu adalah agama penyembah batu, penyembah ini, penyembah itu. Enggak. Kita masih butuh panca indera. Maka apapun yang dilihat di sana membuat kita fokus kepada beliau dalam bentuk sembah. Jadi apapun yang ada di depan kita, beliau adalah manifestasi dari Sang Hyang Widiwasa dan para Betara yang ada. Ngerti ya? Untuk anak-anak muda ya. Tadi Pak Ketua Panitia bicara 30 tahun sekali ya untuk acara besok tanggal 3. Berarti umurnya beliau di 50 sekian, berarti bakal datang lagi umur 80 sekian. Saya juga umurnya 50 lebih, Pak. Saya khawatir kalau besok nggak datang, mungkin udah di rong 3 dong dan rong mana. Saya nggak tahu ya. Kalau rong 3 mah itu kan merek motor, mobil ya. R3, rong 3 gitu. Jadi kalau kita mungkin udah di pahayangan mana, kita nggak tahu. Saya juga berniat akan hadir besok. Mudah-mudahan semoga kita. Ini mah mudah-mudahan Pak, sekali lagi ini kehadiran saya besok tidak luput hanya menyaksikan beliau berkarya, agar ada seorang Suligi Sunda menyaksikan persatuan Jawa. Oh, Kang Romo, Jawa artinya tidak terpisah-pisah. Saya bukan Sunda, saya dari Putra Sunda. Putra Sunda itu ajaran Sunda. Sunda itu bukan suku tapi ageman, kayak Kejawen, Wiwitan dan sebagainya. Sunda itu ageman. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur hilang. Harus sepakat itu hilang dan tidak boleh ada lagi disebut Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Yang ada adalah Kang Adi. Ya, jadi ulang tidak ada pengulangan kata-kata Sunda. Tetapi bicara Sunda adalah bicara tentang sebagai Kejawen, alirannya Kejawen, alirannya Sunda itu aliran, bukan suku. Dipertegas lagi itu. Sunda itu aliran kepercayaan dari tempat orang yang berdiam di seluruh muka Indonesia. Itu kepercayaannya Sunda. Tidak pernah ada suku Sunda, tetapi orang yang menjalankan aliran Sunda adalah orang Sunda. Kayak sekarang penghayat, wiwitan dan sebagainya. Paham ya? Kita sepakat sekarang nih. Lalu tadi kita bicara, mohon izin Pak Moderator, saya keluar sedikit dari materi. Kita bicara tadi di dalam ruangan, kita singgah. Ada satu momok atau cerita yang masih berulang dan dipahami oleh setiap orang Jawa kepada Sunda. Maaf nih, orang Jawa Barat tehnya sakit hati kan sama orang Jawa. Sakit hatinya kenapa? Dendam gitu. Prabu Siliwangi perang Kukutan sama Hayam Wuruk dibunuh di lapangan. Maaf sekali lagi, Hayam Wuruk itu seperti Soekarno dengan Jokowi. Ini Siliwangi itu Soekarno, Jokowi itu Hayam Wuruk. Beda zaman, beda masa. Bagaimana bisa mereka saling bunuh? Ngerti ya di sini?
Ngerti nggak nih? Saya harus jelaskan historis ini agar jangan dendam itu terus berlanjut. Jangan sampai kebencian itu ditanamkan terus menerus seperti orang Bali yang disebutnya sama orang Bali mah katanya iri dan dengki. Itu kan ditanamkan terus menerus pada keturunannya. Nah, kita orang Bali, kenapa iri dan dengki kita wajib jalankan? Itu kan kebencian terus menerus. Itu harus selesai. Ngerti ya? Ngerti nggak? Ya aja nanti di luar sana ngomong lagi nih. Kita mau orang Bali, iri dan dengki adalah filsafat kita. Oh, sama Bu. Ya. Lalu ada lagi tadi bicara iri dan dengki. Tadi faedah bagusnya Ratu Pradanya bicara di tempat warna. Di luar Bali warna bukan wangsa. Catur warna bukan ulangi, catur warna bukan profesionalisme. Kalau ingin jadi sulingi, belajar keagamaan. Kalau ingin jadi ustadz, belajar agama. Semua juga harus belajar tentang apa yang ingin dicapai. Kalau ingin jadi kesatria, belajar di TNI. Kalau ingin jadi petani, belajar di IPB, Institut Pertanian Bogor. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena wangsa yang membeda-bedakan, seolah-olah ada kekhususan sendiri. Padahal Sang Hyang Widiwasa tidak pernah membedakan wangsa. 4 wangsa ini sama tingginya di mata beliau. Tidak ada Sudra, tidak ada Brahmana. Di saat kumpul karya seperti ini kan semua sama. Sudra nanam, Brahmana memakai hasil tanamannya. Sudra memelihara peliharaannya, Brahmana memakai untuk upacara. Ini simbiosis mutualis semuanya. Tetapi meruncing di Bali. Kenapa? Karena ada Devilet et tempera, tanaman dari Belanda yang digesek terus sampai saat ini masih digesek di Bali. Maaf Romo, saya harus bicara begini karena ini kesempatan saya untuk bicara kebenaran. Devilet et tempera itu berjalan. Astungkara Ratu Prada Gede ada di Jawa. Ratu Prada coba lahirnya di Jawa, semuanya orang asli Jawa. Dampaknya, maaf, gesekan wangsa PHDI kemarin dibekukan. Sampai detik ini tidak ada satupun orang Bali masuk di kabinetnya Prabowo sebagai menteri. Wakil ada, wamen. Jadi saya bicara apa adanya. Ini mungkin kalau di sampingnya istri saya udah diinjak kakinya nih. Injak lagi. Jangan ngomong ini, jangan ngomong. Mumpung saya di sini jauh dan dia bisa injak. Ya. Tapi ini kebenaran sejati. Bagaimana kebenaran ini bisa disampaikan oleh sang Sulinggi? Sulinggi itu menanamkan cinta kasih, kedamaian, tidak ada perpecahan, tidak ada persaingan. Maaf sekali lagi. Kenapa saya salaman dengan Bapak dan Ibu posisinya lebih rendah? Adab Bu, etika. Karena saya orang Sunda, etika saya harus ditunjukkan. Sebagaimana Siliwangi mah tidak pernah menonjolkan diri ya. Ulah yang bukan awak, ulah yang bukan ngaran, ulah yang bukan tak bisa, ulah yang bukan kamangeruh, ulah yang bukan ulah tuh jangan melihat pemeriksaan kamu siapa, nama kamu siapa, kamu diri kamu apa dan sebagainya. Siliwangi. Ya, jadi sekali lagi mohon maaf bila saya keluar dari konteks, mohon maaf moderator. Sekali lagi ini kesempatan ide untuk menyampaikan yang terjadi di luar sana, yang terjadi di dalam media sosial, maka inilah jawaban yang aslinya. Oke, atur nuhun. Oke, Bapak Ibu Mas Dharma,
sebelum kita masuk ke materi tata lungguh pemangku dan busana pemangku, tadi yang bincang-bincang sama Ide Bagus Doyogo itu pertanyaan dari Ibu Wayan Sidarto itu sangat menarik, patut diapresiasi ya. Nah, untuk melengkapi dengan cara apa memproses orang yang mati kecelakaan, mati bunuh diri, yang paling tidak dia yang jatuh tenggelam dalam kegelapan sampai dia melakukan mati bunuh diri, mungkin dengan upacara apa kita memprosesnya untuk bisa lebih tepat meningkatkan dia kepada kesadarannya, sehingga kembali lagi berproses, walaupun mungkin harus jatuh lahir ke dunia ini menjadi orang sengsara atau apa, ataupun mungkin tidak menjadi manusia, tapi perlu kita yang hidup memproses dengan baik. Untuk itu yang mau izin untuk itu penanda Nabi memberikan masukan sedikit untuk menyelesaikan bacaan. Om Swastiastu. Sesuai dengan permintaan moderator, kita yang melengkapi bagian pertanyaan semeton istri di belakang. Anak Haji melengkapi. Ini untuk para tokoh-tokoh, utamanya tokoh kami dan para mangku, nanti kalau terjadi seperti kematian yang ditanyakan oleh ibu di belakang, pasti tokoh dan mangku nanti bisa memberi jawaban di luar sulinya kalau jauh dari sulinya. Jadi mati itu ada 3, mati benar, 1, 2 salah pati, 3 ngulah pati. Jadi dicari indek di Bali, ini ngomong mati bener, tan benang mependem harus diabet. Kalau punya uang, kalau tidak punya uang terpaksa dipendam, tapi itu ada ukuran waktunya juga. Kalau dengan mependam biasa dengan pengelukatan pemberdekan, sengkar waktunya 1 tahun. Jadi kan Sultan Mangkume. Kalau dengan pengentas mentanam, secepat-cepatnya bisa diabet 7 bulan, selama-lamanya 3 tahun. Ini mati benar. Ada sekarang ada salah pati mah ditabrakan dan sebagainya. Salah pati mah ditabrakan. Kalau cari indeknya yang pas, 3 tahun baru boleh diabet. Kemudian yang ngulah pati bunuh diri, minum racun gantung diri itu 5 tahun sengkarnya baru boleh diabet. Nah, mungkin ada kebijakan para sulingnya kita, para wikan-wikan kita yang mendahului sudah punya suatu keputusan untuk berubah status dari salah dan ngulah pati, tenang penebusan. Penebusannya 4. 1 di 4 kejadian. Di mana kejadian itu terjadi? Tabrakan pinggir jalan, tebusin di sana. Dari Cangkem Setro, tebusin di sana. Cari Catus Pato, tebusin di sana. Cari di lebuh yang bersangkutan. Yang ngulah pati dan salah pati dengan penebusan 4 macam ini, ayaban kelayon itu sudah seolah-olah merubah status dari salah ngulah pati menjadi mati benar. Kalau sudah menjadi mati benar dengan penebusan itu, berarti yang bersangkutan boleh diabet secara benar juga. Jadi kita jawabannya, jadi salah dan ngulah pati itu bisa dirubah statusnya dari salah ngulah pati menjadi mati benar dengan ada penebusan. Ditebusin di tempat kejadian, ditebusin di Catus Pato atau pertigaan, ditebusin di Cangkem Setro dan di gerbang yang bersangkutan. Penebusan cukup 1, itu dia jawaban nanti ke jenazah
berubah status beliau dari salah mula pati menjadi mati benar. Sudah menjadi mati benar, tapi boleh diambil secara penuh. Pun, yang minta ini sama tokoh, ketua periksaan provinsi dan sebagainya, mana ke bagus? Pasti tak kode, termasuk mangkuk tidak kaminya. Itu ceritanya. Kalau di Bali itu yang sudah terjadi dan memang sudah ada revisi. Kalau zaman dulu masih kaku, jadi tidak boleh ditawar, itu kan dan tidak boleh masuk ke rumah itu yang meninggal di luar, dicabut dibuatkan tempat dan kaki daripada yang mati, bukan kaki, pelangkan dipan yang meninggal itu berada di antara got. Di luar got satu, di dalam got satu, di sana dia tak boleh ke hulu. Di mana tempat ngulah patinya dia, contoh di rumah, dibongkar rumah total, teman. Tidak boleh ada ujung rumah pasti bersih dan mencabut dan sebagainya. Tapi sekarang ada variasi. Karena Perlino dulu, saya Perlino di plas-pas kembali lah. Karena kasihan baru kemarin buat beton dibongkar total, waduh, nangis sing doe itu. Ampun. Enten balik pertanyaan terus. Ada lagi? Pak Gun. Wah, kok kita tuh? Oke, silakan maju ngambil mic. Oke. Singkat-singkat saja ya, singkat saja, langsung ke pertanyaan. Om Swastiastu, nama saya Tri Handoko. Saya mau cerita tentang pengalaman tentang Gantikan mic-nya. saya ada pengalaman tentang orang meninggal yang kecelakaan. Jadi jalan tersebut tiap hari saya lewati dari rumah ke tempat kerja. Maju lagi. Matikan dulu. Aduh, langsung sini dekat. Ya, kamu. Sudah coba. Oke, dan itu ini singkat cerita, saya di suatu jalan yang di jalan tersebut sering kecelakaan. Sering orang meninggal di situ. Saya pada waktu lewat di situ ada bau anjir darah dan saya diminta oleh roh-roh yang gentayangan di situ untuk menyempurnakan. Jadi ada banyak sekali. Kemudian saya dalam komunikasi waktu itu saya naik motor. Jadi saya bilang dalam hati, iya boleh saya bantu, tapi sampai perempatan di depan. Setelah itu nggak ada lagi yang boleh ikut. Dan benar setelah sampai perempatan, saya belok kanan arah rumah. Itu saya doakan dengan bahasa ibu untuk menyempurnakan roh-roh tersebut. Saya kan orang awam, tidak tahu tentang Banten atau apalagi mantra. Akhirnya saya doakan dengan bahasa sendiri dan menurut perasaan saya mereka juga sudah lega, sudah nggak ada gangguan lagi. Ada lagi yang datang ke rumah juga gitu. Jadi ada ya atau apapun itu yang minta disempurnakan, akhirnya saya bawa keluar rumah, saya doakan dengan bahasa ibu. Yang saya tanyakan, apakah yang saya lakukan ini salah atau bagaimana? Kalau sudah tidak ada gangguan lagi, berarti doa Anda sudah benar. Kalau sudah tidak ada gangguan lagi, doa sudah benar. Satu Betara itu sang yang ini semua bahasa dikuasai, bahasa apapun beliau paham. Termasuk bahasa Inggris. Beliau pahami. Kalau kita tidak ada gangguan berarti doa Anda sudah betul. Pun. Gila. Oke, kita balik.
Ya, berdiri Pak. Ustaz jadi dah Profesor. yang nyoman ini yang beli Lampung gitu. Bani Lampung ya. Bani Lampung. Lampung Bekasi ya. Lampung mana? Oke, Lampung Tengah itu. Ya? Lampung Tengah. Lampung Tengah, di Janan. Tiraman. Pengalaman saya tahu. Ini pertanyaan dia ini ya. Bagaimana ketika ada kita lah yang dikatakan atau siapa saja ketika dia keluar dari Hindu itu kan kita mengenal namanya apa namanya utang kepada orang tua gitu. Nah, ketika orang tua meninggal, bagaimana status anak yang sudah keluar dari Hindu bisa apa namanya menyeberangkan bisa membayar hutangnya kepada orang tua, apakah diterima atau tidak? Itu aja nih Bang. Hal semasa dia beragama Hindu, kita harus ikuti aturan agama Hindu yang diatur. Anaknya sudah pindah ke agama lain, kecuali ibunya ikut pindah, berarti sesuai dengan agama yang dianut. Sepanjang ibunya masih Hindu, kita harus ikuti agama Hindu. Patut mentanam, patut mengaben dan sampai nyekah. Ya, anaknya silakan agama apapun boleh, tapi sepanjang ibunya orang tuanya beragama Hindu, kita harus ikuti aturan agama Hindu. Pun, Ada lagi? Kalau nggak ada, ini saya membaca pertanyaan dari WA itu. Kan dulu Pak, ini penting ini. Terus, ketika mengambil ini perempuan Jawa Islam, kemudian sang suami masuk Islam. Ketika meninggal dikembalikan kepada keluarganya Hindu. Nah, apakah menang diaben atau kembalikan pertanyaan? Oh, serah ya mau masuk Islam yuk, sing mau. Nabi, pergi. Setelah dia latang istri ke Islam, karena setelah meninggal dia kembali ke Hindu. Berarti ada proses sudi widani. Layuan itu di sudi widani dari Islam ke Hindu baru kita caben. Sepanjang dia masih menganut agama Islam, dia tidak ada awet diaben orang Islam. Berarti dia harus di sudi widani dulu, pindah agama dari Muslim ke Hindu baru bisa berakhir. Sepanjang dia masih Islam, tidak ada awet ngapain Islam. Layonnya di sudi widani. Ya. Oke, tolong yang WA didengarkan deh. Nah, jangan dikembalikan ke keluarga. Ya. Ini kan kita bicara spiritual. Bicara spiritual itu tidak ada batas ruang dan waktu. Yang beliau sampaikan itu untuk agama Hindu boleh-boleh saja. Tetapi di saat dia nikah dengan Islam, lalu dia masuk ke agama Islam, disaksikan oleh tokoh-tokoh Islam dengan resmi, dengan sertifikat yang ditandatangani. Pertanyaannya, itu sudah batal atau belum? Kalau itu sudah batal, maka yang dilakukan oleh Ratu Pranda tadi sah. Tapi kalau itu masih belum dibatalkan, maka sekali lagi jangan pernah masuk ke ranah hukum umat kita. Mohon izin sekali lagi, itu yang mungkin Ratu Pranda nabi. Lurus, Bu Gede Dion. Pak Wayan dulu. Pak Wayan tidak ada. Om Swastiastu, nama yang Wayan Sidarto. Kita yang langsung ke poin. Sesuai dengan yang dijelaskan dari awal tadi bahwa kalau kelahiran itu dari binatang sampai menjadi orang itu kan 32 juta. Halo sama Nabi. Ya? Coba lebih jelas. Ke depan. Halo. Ke depan. Tadi dijelaskan dari awal kalau untuk menjadi manusia itu akan mengalami kelahiran sampai 32 juta kelahiran, sehingga kita sudah menjadi manusia
kita akan merasa berbahagia. Kemudian kita disinggung seandainya dalam kehidupan kita umpamanya kita berbuat yang kurang bagus, kemudian kita mati ya, setelah itu kemungkinan apakah bisa menjadi makhluk yang lebih rendah levelnya, mungkin bisa jadi binatang dan lain sebagainya, atau menjadi tumbuh-tumbuhan, itu yang belum pernah disinggung dari tadi. Mohon penjelasan. Sungguh-sungguh nanti dijawab nanti satu. Siapa mohon izin atau nabi? Jadi yang disampaikan oleh tadi ide 32 juta kali kelahiran dan sebagainya. Saya punya sekali lagi, ini reinkarnasi untuk jadi manusia itu kayak sekarang ide bapak dan ibu semua. Kita bersyukur duduk di tempat ini dalam proses untuk melakukan kemuliaan dan memuliakan hidup kita. Sepakat ya? Untuk hidup memuliakan dan dimuliakan hidup kita, agar tidak ada lagi titik noda dalam perjalanan hidup. Ide dulu mungkin kelahirannya bukan sebagai seorang resi, tetapi saya berusaha menyempurnakan hidup saya untuk terus memperbaiki agar besok saya lahir kembali tidak menjadi manusia biasa, tetapi menjadi tokoh suci. Jadi pertanyaan yang tadi Bapak sampaikan, reinkarnasi itu pasti Pak sifatnya. Karena saya punya 3 peliharaan di rumah, anjing, 3-tiganya punya karakter yang berbeda. Anjing yang satu, di saat saya ingin sembahyang ke kamar suci, dia ikut. Yang satu lagi, di saat saya membajil, kepalanya goyang-goyang pergi. Gitu. Yang satu lagi, di kandang, dia buas. Tidak mengenal mana majikan, mana bukan. Ini, maaf sekali, ini menurut pandangan ide pribadi. Saya memandang bahwa reinkarnasi itu terjadi pada tubuh mereka bertiga. Gitu loh. Nah, di saat reinkarnasi sebagai anjing, kucing, dan sebagainya, pasti sifatnya mereka akan mati lalu melanjutkan reinkarnasi ke tahap yang lebih tinggi lagi. Bila mana mereka saat ini lahir. Itulah penyucian kehidupan dan kelahiran. Ya Pak ya, ini menurut pendapat kita loh ya. Jadi pendapat saya, setiap makhluk pasti adalah reinkarnasinya dari manusia sebelumnya, di mana mereka harus menjalankan penebusan atas dosa-dosa masa lalunya yang belum disempurnakan atau tersempurnakan dalam bentuk peribadatan atau upacara atau sembahyang atau dan sebagainya pada diri mereka masing-masing. Sekarang untuk umat Hindu mensucikan diri atau menjadi seorang suci atau menjadi seorang sulinggi adalah suatu kewajiban, karena pilihannya 2, ingin mensucikan lagi hidup apa setelah mati. Cuma 2. Kalau kamu disucikan lagi hidup, maka kamu akan jadi pemangku jero gede dan selanjutnya. Tapi kalau kamu belum mensucikan perjalanan kesucian dalam kehidupan, maka the last minute hidupnya maka akan disucikan sebagai jenazah. Cuma 2 Pak. Tadi yang Bapak sampaikan, saya merasakan awal-awal orang bicaranya, ini dulu bapak saya, ini dulu ini dulu ini. Ada cerita di Jawa Barat, si Umang itu anjing, bapaknya Sang Kuryang. Ngerti ya? Ini zaman dulu Sunda aja udah mengajarkan tuh punerbawa gitu, reinkarnasi.
Bapaknya si Sang Kuryang adalah si Umang, anjing yang menyembah sebagai anjing. Lalu ada lagi nih sejarah nih. Ada namanya apa, putri yang nikah dengan monyet seekor kera, Purbasari. Kera itu adalah Betara Guru. Ya, jadi semua itu adalah ungkapan cerita-cerita yang menjabarkan reinkarnasi. Lalu, mohon maaf ini, dalam agama Islam di Al-Baqarah, aku matikan kamu dan aku hidupkan kembali. Lalu aku matikan kembali kamu dan aku hidupkan kembali. Itu ayatnya ada di Al-Baqarah. Tuh, yang sudah nikah sama orang Islam hafal tuh, ya. Jadi di saat semua cerita itu terjadi dalam setiap agama, maka kita harus meyakini bahwa agama kita lah yang paling itu kita yang paling baik dan paling sempurna, Pak. Sekali lagi, mohon izin. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mohon tambahan mungkin Ratu. Itu yang tambahkan gede, semeton belakang yang akan gede itu. Nah, Gleason cerita tanggal 26, kalau tidak salah, ada Mepepada Taur. Nah, itulah sudah diungkap tadi pada saat pembukaan bahwa binatang bisa menjadi manusia. Akan berterima kasih binatang itu jadi manusia kalau dados yang nyok. Contohnya mungkin pada tanggal 26 besok itu ada Mepepada Taur Titian Maria. Saya sendiri akan memuja. Jadi yang kaki dua dari timur misalnya, kembali ke timur, kalau setelah menitis jadi wiku sakti. Kaki dua bebek titik. Kaki empat dari selatan, ya. Kalau numitis besok jadi tanda mantri. Yang kaki empat melaku dado dari barat. Kaki empat melaku dado. Kalau numitis jadi saudagar. Kemudian yang minopado dari utara, ikan-ikan dan sebagainya. Kalau numitis besok menjadi wong ngamalijo alias wong ngadol gangan, orang yang jual sayur. Seperti Pak Busto bilang tadi jual sayur ya. Itu. Kalau yang di tengah kepada namanya daun-daunan, nangka, kelapa untuk lawar-lawar itu. Kalau setelah tumitis kembali akan jadi kule mantri. Itu berarti semua berasal dari tumbuh-tumbuhan, binatang, ikan. Kalau setelah jadi yaknya besok akan menjadi manusia. Itu ilmunya itu. Maklum melengkapi anak-anak. Ya. Luar biasa, selalu ada jalan keluar bagi kita umat Hindu. Mati bunuh diri, mati kecelakaan, selalu ada jalan keluar. Astungkara kita masih di hidup. Betul pertanyaan mana? Masih ada waktu Masih 10 gede dia dari tadi. Kasihan nanti Bu Weyani ngabul nanti. Moderator, kami ingatkan waktu masih 10 menit. Oh, 10 menit. Udah singkat mantan. Ini juga waktunya sudah makan siang. Nanti jeda dulu sebentar. Suksma, Om Swastiastu untuk Ratu yang sami-sami. Dengan Ratu yang metaken, kan niki menyambung dari pertanyaan Pak Cok tadi. Kalau Pak Cok kan tentang kematian, kalau Tiang tentang pernikahan. Sekarang Bapak yang sudah kadung sangat cinta sama seorang ibu, ini belum menikah, tapi dia ingin mempersunting itu, tapi kamu harus mau Islam dulu secara kawin secara Islam. Lalu bapak itu masuklah dinikahkan secara Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Menurut sana sah bahwa bapak itu sudah masuk Islam, maka dinikahkan secara Islam. Nah sekarang tapi tidak dia
sebetulnya tidak mau untuk masuk menjadi Islam, hanya ingin mendapatkan istri yang cantik juga. Akhirnya yang pertanyaan dia, bagaimana status seorang laki-laki yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat juga? Apakah dia kembali ke pura? Apakah sah dia untuk datang ke pura menjalankan ibadah Hindu? Yang kedua, bagaimana kalau dia belum melaksanakan sudi wadani, bagaimana dengan anak-anak yang dilahirkannya? Terima kasih. Jadi Bapak itu harus masuk Islam dulu. Supaya dia diberikan menikah. Supaya dapat cewek. Iya. Ya. Terus sampun kita dia tetap beragama kan sah dengan mengucapkan kalimat syahadat kan sudah sah. Sah, berarti dia sudah masuk Islam. Padahal dia dalam hatinya tidak mau masuk Islam. Kemudian dia melaksanakan perkawinan lagi secara Hindu. Iya. Jadi 2 kali pertama dia melaksanakan perkawinan secara Islam, ya, demi mendapatkan cewek yang itu masuk Islam. Kemudian dia pindah ke Hindu. Tapi dia karena menurut kepercayaan Islam, karena dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti otomatis dia sudah Islam. Loh, bagaimana sekarang menurut Tatut yang tanya dengan status laki-laki yang seperti ini? Apakah dikatakan dia masih Hindu karena dia sudah mengucapkan 2 kalimat? Kalau sudah kalimat syahadat sudah 2 kali ucapkan, dia menurut agama itu sudah sah Islam terus. Tapi kalau dia mau kembali ke Hindu, terjadi sudi widani, kembali kepada Hindu. Setelah sudi widani, istilahnya di pempatah atau di rumah pabrik ken dewa dan itu nih. Setelah pamit baru terjadi sudi widani. Setelah sudi widani baru boleh nikah secara Hindu. Seandainya dia belum sudi widani sampai sekarang, sampai dia punya anak. Tidak ada, saya pernah ngemantrani nak Islam nganten ya Hindu, tidak kena itu muslimnya mantran Hindu, harus itu baru mantran itu. Tapi ini terjadi. Salah berarti. Salah ya Bapak Ibu ini, perhatikan. Jadi tidak sekali kita seperti itu di Sidoarjo ini. Ini yang keliru. Kamu nang. Contoh jadinya hari apa itu? Kamis kemarin waktu sugihan itu saya punya siswa Wandi kerja di London membuat pesawat sayap pesawat terbang. Anaknya kerja di sana di bar, kemudian dia ada love affair dengan seorang Filipina yang notabene juga kerja di sana juga. Dia 2 warga negaraan. Warga negara Filipina dan London. Dia nikah. Makanya terjadilah proses. Itu anak si cewek itu harus studi widani dulu. Setelah studi widani karena dia belum mesangihlah dia dulu. Setelah itu baru boleh bertanyung tamu dan nata badan gede. Karena itu mesangih itu sama dengan masih remaja, ukuran remaja. Setelah menstruasi dia boleh disangih, ditatah bangun. Baru boleh nganten. Sebelum itu sebenarnya boleh nganten, kita mau jujur. Setelah nganten itu tanyung tamu baru ngantap badan gede. Jadi studi widani mutlak. Kalau tidak studi widani tidak bisa. Waduh, beliau keras sekali. Ternyata tidak aneh kalau beliau sebagai Ratu Raja Nabi. Anda gini, maaf, gini Ratu. Ini kan ada kejadian di Bogor. Di Bogor itu ada pernikahan di mana sang pengantin laki-lakinya Hindu, perempuannya Islam. Laki-lakinya Hindu, perempuannya Islam. Dia menikah. Sebelum menikah studi widani dulu di depan PHDI. Itu dilakukan waktu itu di Cibinong. Dilakukan di sana karena
anak perempuan ini nikah belum jadi Hindu, maka disudibinakan proses persudiwaningan selesai, maka masuklah ke tahapan pernikahan. Begitu masuk ke tahapan pernikahan selesai, dipimpin oleh Ratu Prande, Ngayaban Banten dan sebagainya selesai. Tahu Ratu? 10 hari setelah itu, keluarga pengantin laki-laki ini datang ke Ide. Karena waktu itu kan Ide datang di dalam pernikahan mereka. Datang ke Gria, ke Jogogo. Laki-laki ini mengatakan ingin nikah dengan cara Islam. Coba. Nah Hindu nih, karena perempuannya ini agamanya Islam, lalu dia berjanji pada ibunya yang janda, ingin menjaga martabatnya dan sebagainya. Dia lalu ingin menjaga nama baik keluarga perempuannya itu untuk nikah secara Islam. Ide desak waktu itu. Kamu agamanya apa? Hindu apa Islam? Pada yang laki-laki ini, karena sudi bedaninya kan udah, pada yang perempuan ini sudah sudi bedani gitu. Sudah jadi Hindu. Dan prosesnya sudah berjalan nih, diantar ke Dukcapil kan, surat-surat dan sebagainya. Lalu yang laki-laki bilang, saya sudah Islam Ide. 1 tahun yang lalu diperlihatkan sertifikat tanda tangan Islam dengan tokoh-tokoh Islamnya itu. Jadi, mohon maaf sekali lagi, banyak sekali anak-anak kita yang laki-laki belergati ke bahasa kasarnya gitu. Maaf, ngerti saya masih bahasanya gitu ya. Jadi saking pengen menguasai perempuan yang bahenol nerkom tehnya gitu. Ngerti nih bahenol nerkom ya. Pokoknya ukurannya gede kabeh lah gitu. Jadi dia tuh saking jatuh cintanya sampai dia menggadaikan agamanya. Ya. Nah, ini jadi pertanyaan buat saya. Apa setipis itu iman umat Hindu? Apa semurah itu agama Hindu dijual hanya untuk seks? Maaf, ini saya harus bicara gini. Ini anak-anak muda ada di sini. Tapi ini generasi muda yang masih kecil. Besok yang 30 tahun lagi beliau masih akan umur 35, 45 dan sebagainya. Ide berharap datang ke sini generasi muda yang masih kecil-kecil, bawa ke sini. Kenalkan ada tradisi dan budaya serta agamanya kepada mereka. Agar mereka bangga pada agamanya. Agar mereka setia pada agamanya, satya kepada agamanya. Saya jadi berpikir, kok generasi muda Hindu, ini kejadian yang bukan satu kali. Di Lampung juga ada anak petani, dikuliahkan, disekolahkan, di kampusnya dia jatuh cinta sama orang Islam. Lalu dosen di kampusnya menjadi wali dia untuk masukkan dia ke Islam tanpa izin orang tua. Jadi ini gerakan seperti ini udah luar biasa buat kita. Ngerti ya? Jadi mereka bukan baik-baik aja, welcome aja menerima kita. Buat mereka masuknya satu agama ke tempat mereka dijaga nih. Orang Hindu masuk ke Islam dijaga. Segala macam dipatuhi, segala macam diperhatikan. Sekarang orang Islam masuk Hindu, ayah nu ngajaga? Ayah tuh? Ya, kita jujur aja. Dharmika ada yang dijaga, ada yang ngajarin bagaimana memantram, ada bagaimana weda. Gak ada. Karena apa? Hindu bukan agama pikir. Hindu bukan agama yang harus dipikirkan lalu menjadi tradisi sebagaimana Islam. Orang Islam baca juz amma, surat-surat pendek awalnya. Lalu orang jangan berpikir orang Islam masuk ke Hindu akan diberikan buku seperti itu, mantra-mantra kecil, mantra-mantra pendek, gak kayak gitu. Jadi pertanyaan saya tuh gini, jangan pernah mengambil
orang lain masuk ke agama kita kalau kita tidak berani bertanggung jawab. Paham ya? Paham nggak? Paham. Ngerti nggak? Ngerti. Karena ide sendiri sebagai sekretaris Bapak di PHD Pusat Praga, ini teman-teman tuh WA itu ratusan yang masuk ke saya ke WA tuh. Saya orang Hindu, tadinya dari Jawa Barat. Saya orang Hindu, tadinya dari Jawa. Saya tadinya agamanya Kristen, Islam dan sebagainya. Tetapi begitu suami saya main perempuan lagi, katanya nih suaminya orang Hindu ya. Orang Hindu itu kan ini anggapan saya mas setia tuh ya. Kayak Pak Kusno kan setia, kayak Pak Seko kan setia, Pak Jero juga setia. Tapi di saat kesetiaannya itu dilacurkan, dia bermain perempuan dengan orang lain di depan mata istrinya, sedangkan istrinya adalah dharmika, apa yang akan terjadi? Kebencian keluarga besar perempuannya itu dilimpahkan kepada perempuan itu. Paham ya? Kebencian perempuan Islam ini dari keluarganya itu mumpuk diberikan kepada perempuan itu. Tuh matanya ulah kawin dengan orang Hindu, kan akhirnya kita jelek lagi. Padahal jumlah orang Hindu lebih kecil daripada orang Islam. Artinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab secara moral lebih kecil daripada orang-orang Islam. Tetapi tetap akan menjadi batu sandungan, catatan di saat mereka menjalankan sebagaimana ingin menjadi dharmika. Itu mungkin yang bisa ditambahkan sekali lagi. Kita laki-laki harus satya. Tambahan sedikit Pak MC. Teman-teman laki-laki kita itu harus tahu bahwa kita umat Hindu dan seluruh umat manusia di seluruh dunia itu dilahirkan dengan cara Hindu. Tahu nggak artinya Hindu? Perpaduan sperma dan sel telur, lingga yoni, itu Hindu. Makanya semua orang lahir dengan cara Hindu. Perpaduan lingga yoni sperma bersatu, maka terjadinya kehidupan Hindu di dalam rahim. Sejatinya mereka semua beragamakan Hindu. Kalau saya bicara gini, ayo rek naon, kabeh rek naon sok. Tapi inilah lingga yoni, perpaduan antara sel telur dan sperma melahirkan seorang manusia, itulah Hindu. Atur nuhun. Atur nuhun, itu sepertinya sudah lemes semua ya. Tepuk tangan saya bisa hitung dari 100 orang cuma 10. Oh, berarti Mas Kuat bertahan. Bagaimana moderator? Karena ini sudah siang waktunya kita rehat sebentar. Nanti untuk sesi selanjutnya ini kan wenten kata lungguh pemangku, busana pemangku. Nanti dia minta selesai istirahat makan untuk pemangku kembali kumpul kembali untuk menerima penanggung dari itu. Nih, tidak tolong nih dia pada pemangku-pemangku. Di luar pemangku bebas. Kan ini nanti untuk pemangku sampai di pembekalan. Terima kasih moderator Pak Manfinoman, juga Pendado di Nabi, juga Pandit Agung, Resi, Romo, dan Bagus sudah memberikan semua ilmu ke kita. Pemaparan tadi padahal temanya kematian, tapi ada yang kemanten gitu ya. Udah. Jadi kalau menyimak tadi dalam tema ini menuju kematian, tapi kok menuju ke manten ya. Artinya ini audiensnya bagus gitu ya, mungkin nanti bila perlu ada Dharmatula mengenai Kuiwahe Sanskara gitu kita dapat. Baik, karena panitia sudah 90 orang awewe saya untuk makan siang, begitu Dewa ya, sudah siap belum? Oh sampun, jempolnya 4. Baik.
kita akhiri di sesi yang pertama. Matur sebanun para suri sami bagus narasumber dari Manggu. Untuk moderator kita sinap untuk para mesanti atau doa makan dulu di Manggu. Karis.